tidak terjadi apa namanya kemoloran atau kemunduran waktu berkumpul. Sehingga Bapak Ibu diharapkan jam 1 tepat sudah sampai bandara. Pengalaman yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu juga sudah ada yang datang dari jam 12 atau jam 11 atau bahkan jam 10, monggo tidak apa-apa. Tapi untuk pastinya bahwa kita berkumpul sesuai jadwal adalah pukul 13. Dan nanti saya juga akan memulai pembagian untuk perlengkapan, baik perlengkapan yang dari IM Tour maupun paspor yang sudah dikumpulkan dan visanya juga, yaitu dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mempertimbangkan ketepatan saat datang ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Baik, ini di sini setelah itu ada kontak saya, nomor HP saya dan WA saya yang sudah ada di grup. Eh, Bapak Ibu mohon menyimpan kontak saya agar lebih mudah untuk berkoordinasi atau bertanya bila ada sesuatu hal yang secara teknis Bapak Ibu tanyakan seperti itu. Setelah itu juga ada emergency kontak yaitu Bapak Miftahuddin Nur Saleh, nomornya sudah ada di situ, di grup juga sudah ada. Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk jadwalnya, penerbangannya. Kita diperkirakan akan menggunakan Emirates dengan nomor penerbangan EK357, yaitu kita dari Jakarta ke Dubai. Jamnya sudah ada di sini jam 17.45 sampai jam 23. Itu jam 23 waktu Dubai ya Bapak Ibu ya. Setelah itu karena kita tidak memiliki waktu yang banyak saat kita apa namanya transit di Dubai, saya mohon Bapak Ibu eh, nanti gerakannya adalah per kelompok. Jadi setelah keluar dari pesawat, Bapak Ibu jangan keluar jalan jauh dulu. Jadi pelan-pelan dulu menunggu sampai lengkap. Nanti akan saya kumpulkan. Kemungkinan nanti saya akan apa namanya akan mengumpulkan sebelum kita berpindah gate. Jadi saya begitu keluar pesawat di lorong itu nanti saya akan menunggu lengkap sehingga kita dapat bersama-sama untuk ke gedung terminal transitnya. Karena memang kita tidak memiliki waktu yang cukup banyak, hanya sekitar 1 jam 15 menit. Jadi nanti secara secara teknis tetap akan saya atur setelah nanti kita melaksanakan seperti itu. Setelah itu kita akan landing di Jeddah sekitar pukul 2 lebih 25 menit diperkirakan seperti itu insya Allah ya. Terus setelah itu kita setelah selesai untuk ibadah umrohnya kita naik pesawat dari Jeddah itu kita ke Dubai lagi. Dari Dubai kita baru akan ke Istanbul. Dari Istanbul setelah selesai kita akan ke Dubai lagi untuk transit. Setelah itu dari Dubai baru kembali ke Jakarta seperti itu. Baik Bapak Ibu, setelah itu informasi yang akan saya sampaikan adalah yang tidak kalah penting yaitu paspor. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan paspor di AM, nanti akan saya bawa dan saya bagikan di bandara. Dan bagi yang tidak mengumpulkan di AM, saya mohon jangan sampai tertinggal. Nah, seperti itu dan tolong dijaga baik-baik karena itu dokumen milik negara, seperti itu. Bapak Ibu juga jangan lupa membawa buku kuning vaksin meningitis dan polio. Kalau yang sudah yang zaman sekarang buku vaksinnya sudah dalam bentuk e-sertifikat ya Bapak Ibu, jadi sudah kayak seperti lembaran aja barcode. Boleh juga dicetak atau nanti yang sudah mengumpulkan di AM juga sudah akan disertakan dalam paket seperti itu. Nah, untuk ketepatan waktu tadi juga sudah saya singgung, yaitu kita akan berkumpul tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi mohon untuk ketepatan waktunya dan bila ada kendala, mohon langsung diinformasikan kepada saya sebagai tour leader seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan saran agar tetap menjaga selera makan kita selama perjalanan. Pengalaman-pengalaman yang sudah, yaitu saat di Arab Saudi, insya Allah untuk selera makan masih dapat dipenuhi karena masakan-masakannya sudah disesuaikan dengan lidah yang Indonesia, yang di Indonesia. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu akan masih dapat menerima rasa dari makanan yang ada di Madinah dan juga di Makkah. Namun untuk yang di Turki, Bapak Ibu, karena makanan di Turki itu cenderung
apa ya, cenderung agak tawar. Jadi Bapak Ibu yang biasa makan agak manis, gurih, asin, pedas seperti itu yang seperti rasanya seimbang seperti di Indonesia, saya himbau untuk membawa beberapa lauk, namun dalam bentuk lauk yang sudah dikemas dan rapat seperti itu. Kalau bisa dikasih seal atau di press seperti itu. Seperti yang sudah diberikan contoh di sini, di dalam kemasan kedap udara, bisa Bapak Ibu membawa rendang, tempe orek, sambal, atau sambal yang dijual kemasan di warung-warung seperti itu. Dan juga ada catatan untuk menghindari penyitaan dari petugas bandara, itu Ibu dan Bapak wajib untuk memberikan apa ya, keamanan yang cukup dalam membawa makanan seperti itu. Entah itu di seal atau dikaretin atau Oh, dikemas seperti yang rapi seperti itu. Jadi agar tidak bocor seperti itu. Dan itu biasanya nanti dibawa di koper bagasi yang besar. Untuk perlengkapan penting selanjutnya, untuk kenyamanan perjalanan Anda, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets dan sendal. Kenapa sepatu kets yang rendah? Karena agar bila banyak perjalanan, kakinya tidak cepat capek, Bapak Ibu, itu. seperti itu. Dan juga dianjurkan untuk membawa jaket berbahan nyaman, terutama jaket yang tebal karena nanti di Turki insya Allah adalah musim salju, Bapak Ibu. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk membawa payung lipat, jas hujan bila diperlukan. Jas hujan yang tipis Bapak Ibu yang kita beli di minimarket itu ada agar lebih mudah dibawa dan tidak terlalu memberatkan. Boleh juga membawa peci atau topi dan kacamata hitam agar tidak terlalu panas atau terlalu silau saat melaksanakan kegiatan di siang hari. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent seperti batik seragam, syal, tas serut, dan juga buku panduan. Bapak Ibu boleh saat terbang ke Jakarta belum pakai seragam boleh, namun saat nanti kumpul pukul 1 itu Bapak Ibu dihimbau sudah mengenakan batik seragam demi keseragaman bersama dan juga demi kemudahan kami dalam mengidentifikasi bahwa Bapak Ibu adalah jamaah dari AM Tour yang akan berangkat seperti itu. Karena keuntungan memakai batik juga ini Bapak Ibu nanti saat memasuki apa namanya gerbang dari imigrasi, karena kan kita masuknya di jalur khusus Bapak Ibu, jadi biar lebih mudah seperti itu. Tidak ikut antrian yang umum, jadi nanti kita ikut antrian khusus yang untuk jemaah umroh. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk pakaian tadi sudah saya singgung sedikit, karena di Arab Saudi dan Turki memasuki musim dingin, eh, otomatis Bapak Ibu akan membutuhkan jaket tebal. Dan juga Bapak Ibu setelah itu yang tidak lupa adalah membawa baju gamis untuk ibu-ibu dan kakak-kakak itu menggunakan gamis biasanya diseragamkan. Kalau sudah diinfokan mungkin sebelumnya, kalau kalau belum saya ingatkan lagi yaitu warna bajunya adalah hitam dan juga putih. Biasanya itu digunakan untuk nanti apa Bro, prosesi umrohnya seperti itu. Setelah itu membawa mukena, sarung tangan khusus untuk umroh, sarung tangan juga khusus untuk musim dingin saat di Turki nanti. Juga untuk jamaah laki-laki yang paling wajib adalah membawa kain ihram dan juga ikat pinggang khusus untuk ihram. Bapak-bapak juga jangan lupa membawa baju koko dan juga sarung. Nah, nanti untuk perlengkapan ini sudah ada di apa namanya di daftar perlengkapan ini juga kami ingatkan kembali seperti itu. Atau kalau misalnya lupa boleh DM saya di WA, nanti boleh bertanya kira-kira butuh apa lagi ya Mas ya ini kayak gitu, boleh. DM Nah, untuk itu apa pakaian sih, tidur Pak? ya, DM, DM. oh anu PM maksud saya. Japri, Japri mengirim pesan pribadi kepada saya di WA maksud saya. Personal message Ibu. Ya personal message langsung dikirimkan ke saya gitu. Mengirim pesan ke saya melalui WA, Bapak Ibu. Nah, untuk pakaian di Turki, kami anjurkan untuk menambahkan long john. Bapak Ibu, long john adalah pakaian lapis dalam yang dapat
mempertahankan rasa hangat tubuh kita. Jadi biasanya kalau sebelum kita memakai jaket dan baju luar, kita mengenakan long john dulu. Setelah itu kita menggunakan baju panjang, baju lapisan kedua. Setelah itu baru yang jaket tebal seperti itu. Setelah itu ada selain jaket tebal boleh juga pakai mantel, mantel yang khusus musim dingin, long sleeves yang panjang, biasanya dipakai untuk lapisan kedua yang tadi saya sampaikan. Setelah itu sarung tangan, topi dan juga kacamata hitam bila diperlukan. Monggo lanjut Mbak. Selanjutnya Mbak Putri. Nah, Bapak Ibu, eh ini adalah suplemen dan juga obat-obatan yang mungkin Bapak Ibu perlu bawa. Dari AM Tour kami juga menyediakan obat-obat yang standar, mungkin seperti tolak angin, minyak angin, mungkin Panadol, namun karena jumlahnya terbatas dan tidak mungkin bawa banyak-banyak, Bapak Ibu juga dianjurkan untuk membawa obat-obatan maupun suplemen yang biasa Bapak Ibu konsumsi. Misalnya Bapak Ibu sering sakit gigi, oh bawa obat obat sakit gigi. Saya nek kademen biasanya alergi gatal-gatal misalnya, bawa obat alergi seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti obat yang kami bawa itu tidak tidak mencukupi bagi semua jamaah, makanya Bapak Ibu kami himbau untuk membawa obat-obatan yang sekiranya Bapak Ibu sering menggunakan, entah obat batuk, obat radang, tolak angin, seperti itu. Boleh bawa kantor pen buat pegel-pegel, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, Mbak Putri. Nah, Bapak Ibu ini sangat penting sekali, mohon didengarkan ya. Em, dari pengalaman-pengalaman jamaah yang dulu-dulu itu saya sudah berkali-kali menghimbau untuk barang bawaan tolong sebijaksana mungkin agar saat berangkat tidak keberatan apalagi nanti sudah ditambah oleh-oleh yang dari Makkah, Madinah maupun dari Turki pas pulang bawaannya kebanyakan akhirnya overload dan tidak bisa dibawa. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bijak-bijak membawa barang dari Indonesia sesuai dengan kebutuhan, ditimbang-timbang kira-kira ini butuh atau enggak, kira-kira ini penting atau tidak seperti itu. Nah, yang dari maskapai Bapak Ibu, kita boleh membawa satu koper besar dan satu koper kecil Bapak Ibu. Yang satu koper besar itu biasanya eh, di sini kalau dari Emirates maksimal 25 kilogram per jamaah. Jadi kalau Bapak sama Ibu misalnya suami istri ya berarti punya 25 kilo kali dua kali. Jadi 25 kilo per satu orang. Untuk yang koper kecil atau tas kecil, ransel, itu maksimal 7 kilo isinya Bapak Ibu. Nah, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu diatur bahwa hanya membawa dua barang per jamaah, yaitu koper besar dan koper kecil, atau koper besar dan tas ransel kecil, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak membawa barang-barang sehingga merepotkan, sehingga nanti lupa. Karena saat kita keluar masuk bandara itu kan akan di-scan Bapak Ibu. Jadi nanti saat kita menyekan barang, saat di masuk ke area tunggu seperti itu, barang-barang kadang-kadang Bapak Ibu suka lupa. Aduh, tadi saya bawa apa ya? Kayaknya saya tadi bawa tas kecil. Waduh, karena banyak lupa jumlahnya sehingga tercecer, tertinggal seperti itu. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk koper besar maksimal 25 kilogram, untuk yang koper kecil atau tas ransel maksimal 7 kilogram yang akan melekat sama kita nanti di kabin seperti itu. Nah, untuk aturan-aturannya bisa dibaca di sini yaitu dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga dalam bagasi koper yang besar. Tidak perlu membawa alat elektronik yang berlebihan, misalnya mau bawa bawa ini Magicom tidak perlu karena insya Allah di sana makanya sudah terjamin Bapak Ibu insya Allah. Dan juga tidak perlu membawa barang berharga ditaruh di dalam bagasi. Bila harus membawa barang berharga di koper yang kecil yang melekat dengan kita atau di ransel seperti itu. Kemudian untuk power bank Bapak Ibu itu dimasukkan ke tas kabin atau koper kecil.
dan kapasitas maksimalnya adalah 20.000 mAh. Jangan lebih dari itu, takutnya nanti bahaya. Seperti itu. Dan kita juga tidak diperkenankan untuk mengecharge handphone pakai power bank di dalam pesawat selama penerbangan, Bapak Ibu ya. Jadi power bank hanya dibawa dan bisa digunakan saat setelah mendarat seperti itu, bukan digunakan ngecharge di dalam pesawat seperti itu. Nah, untuk tongsis dan juga payung itu dimasukkan ke dalam bagasi atau koper yang besar seperti itu. Bapak Ibu juga dapat melihat ini ada aturan bawa barang dalam penerbangan yang dilarang dibawa ke dalam kabin seperti barang-barang berbahaya seperti itu. Terus barang yang mudah meledak, baterai litium seperti itu. Pokoknya ada beberapa alat yang dapat meledak karena baterai litiumnya terlalu besar dan tidak sesuai standar seperti itu. Kemudian yang dibatasi dibawa ke kabin yaitu gunting, jangkar, ya, ketapel, botol berair. Kalau botol kosong boleh Bapak Ibu dibawa ke kabin boleh, asalkan tidak ada airnya. Karena biasanya saat kita masuk ke area tunggu bandara dari luar, kita tidak boleh membawa cairan lebih dari 100 mm. Dan juga ada obat-obatan, ada yang terlarang, ada yang boleh, ada yang juga dengan resep dokter seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mencermati kira-kira barang yang bahaya ini seperti gunting, benda-benda tajam itu tidak boleh dibawa masuk ke kabin. Harus masuk ke koper yang besar seperti itu. Lalu yang dilarang digunakan selama penerbangan yaitu adalah power bank. Itu dilarang digunakan. Boleh dibawa tapi tidak boleh digunakan seperti itu. Lalu ada rokok elektrik, otomatis di dalam pesawat tidak boleh merokok baik rokok elektrik maupun rokok tembakau yang pakai korek seperti itu. Dilarang juga menyalakan korek dan juga dilarang menyalakan api. Nah, dihimbau untuk lapor ke petugas bila membawa, ya saya pikir nggak ada lah ya Bapak Ibu kan mau apa namanya mau umroh, nggak mungkin akan ada yang bawa hewan peliharaan atau senjata api, tidak ada. Bila obat-obat itu yang ada resep dokternya yang kira-kira memang itu obat berbahaya, sebisa mungkin ditaruh di bagasi aja, tidak apa-apa seperti itu. Lalu dilarang juga membawa benda yang sekiranya dibatasi penggunaannya oleh peraturan penerbangan seperti itu. Nanti boleh ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Dilanjut dulu, Mbak Putri. Nah, di sini pada pegangan koper harap diikatkan luggage slip atau tali bagasi yang nanti akan disediakan oleh pihak AM agar mudah dikenali. Jadi nanti saat kita bertemu di bandara, saya akan memberikan beberapa peralatan yang itu akan disimpan dan juga ditempelkan di koper, termasuk stiker agar lebih mudah dikenali seperti itu. Karena nanti koper itu kita yang koper bagasi besar Bapak Ibu, kita nanti tidak akan mengangkut angkut sendiri selama penerbangan naik pesawat apa namanya check in di pesawat terus masuk ke pesawatnya itu yang gede akan diurusi sama handling dan juga petugas bandara. Jadi agar lebih mudah, tolong kerjasamanya Bapak Ibu untuk mengikuti instruksi dari kami untuk menempelkan stiker, untuk menempelkan apa namanya slip tag slip bagasi seperti itu. Lalu ini ada selama di bus, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Jadi Bapak Ibu tolong barang-barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan harta benda lainnya, tolong jangan ditaruh sembarangan, ditaruh di tas yang aman seperti itu selama di bus. Karena nanti perjalanan kita itu selama di Mekah selama tur tur city tour di Madinah, perpindahan dari Madinah ke Makkah, city tour Makkah, dari Makkah ke bandara lagi, selama di Turki, itu kan kita pakai bus Bapak Ibu. Jadi nanti untuk barang-barang berharga tolong dijaga masing-masing. Dan saat kita keluar dari bus, tolong dibawa melekat dengan kita. Saat kita keluar ke tempat wisata, saat kita eh, kembali ke hotel, tolong jangan ditinggal di bus Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu peserta juga tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali dengan seizin tour leader. Dalam hal ini adalah saya. Untuk akomodasi Bapak Ibu, untuk kunci kamar biasanya nanti setelah check out dikumpulkan di saya. Nah, nanti sebelum kita pindah dari hotel ke hotel kan kita akan check out.
akan meninggalkan hotel. Nah, untuk kunci kamar tolong diserahkan saya di lobi. Biasanya saya akan menunggu di lobi untuk menerima kunci kamar yang akan kita tinggalkan. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu untuk barang-barang di dalam akomodasi seperti sandal, hotel, handuk, peralatan mandi dan yang lain-lain tidak diperkenankan dibawa pulang seperti itu. Untuk check-in Bapak Ibu, waktu check-in bervariasi. Di hotel di Makkah, di Madinah, di Turki itu check-innya bervariasi antara pukul 15 sampai 23.30. Nah, namun biasanya saat check-in itu kadang kita masih menunggu kamar yang dibersihkan, masih menunggu peralatan yang belum selesai. Jadi Bapak Ibu, saya mohon kesabarannya. Setelah kita sampai hotel, itu biasanya tidak bisa langsung check-in. Misalnya kita datangnya terlalu cepat, ya kemungkinan belum bisa langsung check-in. Jadi Bapak Ibu harus bersabar dulu menunggu di lobi sambil menunggu kunci untuk dibagikan untuk dapat masuk ke kamar seperti itu. Nah, untuk check out seperti tadi itu akomodasinya itu check out antara pukul 10 sampai 11 dan juga Bapak Ibu yang ada tagihan pribadi misalnya mengambil paket yang lain, ngambil makan siang, makan malam tambahan, kopi atau apa yang di luar akomodasi yang disediakan, Bapak Ibu dapat menyelesaikan tagihannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk waktu, cuaca dan juga mata uang. Di Arab Saudi, Bapak Ibu, perbedaan waktu antara Jakarta dan negara Arab Saudi dan juga Turki adalah sama, yaitu kurang lebih 4 jam, lebih lambat. Jadi kalau di Jakarta misalnya pukul 12 siang, di Saudi Arabia dan di Turki baru jam 8 pagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang bawa jam manual boleh nanti disesuaikan seperti itu. Perbedaan waktu antara Jakarta dan Turki adalah 4 jam juga. Situ ada. Nah, untuk suhunya Bapak Ibu diperkirakan kota-kota yang akan kita singgahi yaitu pada tanggal 18 sampai 18 Januari 2026 di Madinah itu berkisar antara 10 derajat sampai 25 derajat. Kalau 25 masih sejuk ya Bapak Ibu ya, masih nyaman seperti kalau kita di kamar pakai AC gitu. Namun kalau sudah 10 derajat ini sudah lumayan dingin, jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengenakan jaket agar ibadahnya lebih khusyuk, lebih tenang, lebih nyaman seperti itu. Untuk di Makkah yaitu tanggal 18 sampai tanggal 22 berkisar antara 15 derajat hingga 27 derajat Celcius. Lumayan masih dingin juga Bapak Ibu. Nah, untuk yang lumayan lebih dingin lagi yang sampai minus selama kita di Turki Bapak Ibu, di Istanbul nanti berkisar antara 7 derajat hingga 12. Biasanya 7 derajat ini pun kadang-kadang sudah turun salju Bapak Ibu. Jadi kita membutuhkan jaket yang lebih tebal, kita menggunakan pakaian dalam yang long john seperti itu. Mohon maaf ini yang baterainya lowbat yang punya siapa ya? Yang dari kantor. Oke, selanjutnya di kota Bursa, Bapak Ibu, berkisar antara 4 derajat Celcius sampai 12. Itu sudah lebih dingin lagi. Di Kapadokia sama Bapak Ibu, maaf, itu di Kapadokia lebih dingin yaitu minus 4 derajat Celcius hingga 6 derajat Celcius. Sementara untuk Istanbul di hari terakhir sebelum kita pulang, sama Bapak Ibu, insya Allah masih sama di kisaran 7 derajat sampai 12 derajat Celcius. Intinya adalah di semua kota yang akan kita kunjungi dari Madinah, Mekah, Istanbul, Bursa, Kapadokia, Istanbul kembali itu memiliki suhu yang sangat dingin bila dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk dapat menjaga kesehatan pribadi masing-masing dengan cara mengenakan jaket, mempersiapkan obat-obat yang biasa digunakan seperti itu ya. Untuk mata uang Bapak Ibu di negara Arab Saudi menggunakan mata uang rial. Nilai tukarnya saat ini untuk satu rialnya kurang lebih 4.600 rupiah. Untuk di Turki menggunakan lira, satu liranya saat ini sekitar 400 rupiah. Nah, apabila membawa cash lira dari Indonesia disarankan secukupnya aja Bapak Ibu. Karena apa? Karena baik di Arab Saudi maupun di Turki biasanya untuk untuk di Arab Saudi ada beberapa toko yang kita bisa transaksi menggunakan rupiah juga.
Namun bila Bapak Ibu lebih aku nggak mau ribet kalau misalnya nanti pakai rupiah di sana gitu. Aku mau nuker di sini ya tidak apa-apa. Itu cuma saran dari kami untuk seperlunya saja menukarkan mata uang rial Arab Saudi karena di sana pun juga bisa transaksi pakai kartu, bisa transaksi pakai uang rupiah seperti itu. Untuk di Turki pun juga sama seperti itu. Ada beberapa toko besar yang dapat menerima uang Indonesia, uang rupiah seperti itu. Juga dapat menggunakan kartu yang berlogo Visa maupun Mastercard seperti itu ya. Di sini dihimbau juga tidak terlalu banyak nuker karena nanti takutnya kursnya anjlok Bapak Ibu. Saat pulang ke Indonesia, aduh sisa banyak nih. Saat beli mahal, saat ditukar kembali sudah rendah. Jadi nanti akan rugi Bapak Ibu. Jadi mohon ditukar sebijak-bijaknya. Dan nanti untuk di Turki yang menghendaki tur tambahan, Bapak Ibu, ini bukan bukan tur yang disediakan oleh AM yang sudah masuk ke paket ya, bukan. Jadi ini ada tur tambahan nanti naik balon udara, juga jeep safari dan sebagainya. Itu disarankan membawa uang mata uang USD atau dolar Amerika Serikat atau juga euro juga boleh. Karena apa? Karena lebih mudah transaksinya di sana bila menggunakan dolar ataupun euro karena harga di sana patokannya untuk yang tur tambahan, yang balon, jeep safari dan segala macam itu menggunakan dolar dan juga euro. Seperti itu. Kalau misalnya nanti di sana di Turki, aku mau nuker di Turki, mau ngambil USD. Wah, nanti akan kena charge yang cukup mahal. Sehingga kalau untuk USD apa namanya? Untuk dolar Amerika dan juga euro, atau euronya disarankan untuk menukar di Indonesia. Jadi dipersiapkan Bapak Ibu yang akan mengikuti tur opsional tambahan. Seperti itu. Untuk ATM Bapak Ibu, di sana banyak ATM, bisa digunakan untuk kartu ATM kita yang dari Indonesia. Yang penting ada logonya Visa, Mastercard atau Maestro Cyrus juga, American Express juga bisa. Walaupun Bapak Ibu perlu berhati-hati dalam memilih mesin, Ibu. Bapak Ibu, karena kemarin ada dua jamaah saya bahkan mutawifnya juga saat ngambil uang itu ATM-nya ketelen. Ya, jadi tolong di apa namanya di hati-hati seperti itu. Kira-kira ini aman atau enggak mesinnya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah jadwal sholat di Mekah dan juga Madinah, Bapak Ibu. Saya rasa tidak perlu dijelaskan secara gamblang. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, nanti pun akan ada apa namanya? Tentunya kalau kita tinggal di hotel juga akan ada panggilan azan dari masjid, sehingga juga akan tahu. Bapak Ibu juga bisa di screenshot ini di handphone kalau mau disimpan kira-kira jam berapa sholatnya ada seperti itu. Boleh dilanjut aja, Mbak Putri. Ya, untuk komunikasi Bapak Ibu. Karena untuk komunikasi untuk Bapak dan Ibu kemungkinan yang apa mungkin yang belum pernah menggunakan roaming di luar negeri akan saya beri informasi di sini yaitu kita menggunakan eh, tetap kartu yang di Indonesia namun kita mendaftarkan untuk roaming untuk mendaftarkan paket yang dapat digunakan di luar negeri. Tarifnya berapa itu bervariasi antara operator-operator yang ada di Indonesia. Jadi di sini juga ada panduan aktivasi Bapak Ibu, nanti bisa dibaca, dibaca seperti apa untuk aktivasinya. Untuk Bapak Ibu yang masih bingung, nanti akan dibantu di Bandara Soekarno-Hatta sebelum keberangkatan. Namun alangkah lebih baiknya bila sebelum sampai bandara, boleh minta tolong putra-putrinya di rumah, boleh minta tolong temannya untuk diaktifkan. Untuk Telkomsel seperti ini, untuk Indosat seperti ini, untuk Excel seperti ini, sudah ada cara-caranya. Mendownload aplikasi mobile yang tersedia untuk Excel My Excel, untuk Indosat My IM3 seperti itu. Nah, untuk adaptor listrik Bapak Ibu, adaptor listrik untuk di Indonesia itu kan seperti ini ya, hanya dua seperti ini. Jadi untuk di Arab Saudi nanti berbeda. Namun biasanya di Turki itu walaupun walaupun ada yang beda tapi bisa ada maksudnya lubangnya bisa pas. Namun untuk lebih baiknya Bapak Ibu jangan lupa mempersiapkan colokan yang tiga. Jadi kalau misalnya kita punya yang dua seperti ini di marketplace juga ada yang bisa dilepas terus diganti yang tiga itu loh, yang tiga seperti itu. Atau bisa juga yang gepeng seperti ini juga ada. Nanti apa namanya di Indomaret
Di Alfamart juga ada Bu. Kalau misalnya mau beli charger yang ini, charger yang universal lah seperti itu. Karena tegangannya beda, karena apa colokannya juga beda antara Arab Saudi dan Indonesia, di Turki dan Indonesia. Makanya disarankan untuk membawa yang saya contohkan tadi, yang colokan 3 Bapak Ibu. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan selama perjalanan adalah kita harus berhati-hati terhadap maling, copet, dan juga penodong. Saya harapkan saat pergi kemana-mana diusahakan untuk tidak pergi sendirian Bapak Ibu. Misalnya di Madinah pengen pengen pergi ke pasar, pengen pergi ke toko-toko itu gitu. Saya harapkan untuk pergi minimal 2 orang ya Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih aman. Selanjutnya komunikasi dengan teman juga harus dipastikan bahwa oh pakai datanya kamu aman nggak? Pakai datanya Bapak Ibu aman nggak? Nanti kalau komunikasi biar lancar gitu. Nah, harus dipastikan seperti itu. Jadi harus Bapak Ibu juga lebih perhatian dengan barang-barang yang Bapak Ibu bawa seperti itu. Bapak Ibu juga bisa saling menjaga antar teman seperti itu. Lanjut Mbak Putri. Nah, ini adalah referensi daftar perlengkapan umroh plus Turki musim dingin. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, koper 26 inch. Bagi yang sudah seragam dengan AM Tour, nanti warnanya akan sama. Bagi yang tidak menghendaki untuk koper yang dari AM Tour, misalnya saya sudah punya koper sendiri ini ukuran 26. Jadi saya nggak ngambil yang di AM Tour, nanti akan juga disediakan apa namanya cover koper itu. Namun alangkah baiknya bila kopernya sama itu akan lebih mudah untuk diidentifikasi. Jadi tidak ada drama koper ketinggal atau tercecer seperti itu. Atau bahkan bingung dengan kopernya sendiri. Oh iya, koper aku tuh warnanya beda, aku lupa misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah dikasih cover dari AM, insya Allah akan lebih aman seperti itu. Batik identitas tadi juga saya jelaskan, harap dipakai saat kumpul jam 13 di bandara seperti itu. Untuk syal juga, syal seragam, tas lempang, buku doa, kain ihram jangan sampai lupa. Untuk kain ihram ditempatkan di apa? Di koper yang besar saja karena baru akan dibuka setelah sampai tujuan. Selanjutnya perlengkapan yang masuk koper besar yaitu ada perlengkapan mandi, handuk kecil. Handuk kecil digunakan bila nanti ini Bapak Ibu, kita sudah sampai hotel, ternyata di kamar belum ada handuk. Nah, seperti itu daripada kita menunggu persiapan dari hotel, kita udah masuk kamar, aduh gerah banget, udah cepet-cepet mau mandi gitu. Nah, bawa handuk kecil adalah tindakan yang tepat karena nanti sebelum di tapi kita berharap semoga handuk dan segala macam sudah siap di kamar ya Bapak Ibu ini untuk berjaga-jaga aja. Terus obat-obatan pribadi, sajadah kecil, sandal jepit, sepatu, makanan pribadi untuk cemilan di pesawat. Misalnya, aduh aku kena asam lambung ini, jadi aku harus 1 jam sekali atau 2 jam sekali makan, misalnya cemilan yang aman. Aku bawa sendiri gitu boleh ditaruh di koper yang kecil agar mudah dijangkau atau di tas jinjing seperti itu. Dan juga lauk-lauk yang sudah saya jelaskan tadi untuk apa? Untuk lauk makan di Turki seperti itu. Masker, hand sanitizer, kacamata hitam tapi boleh dibawa di tas kecil juga. Hanger baju bila perlu, sisir, gunting. Eh, tak lupa juga biasanya ada yang mau bawa setrika tapi yang kecil, setrika yang tipis itu, setrika listrik yang tipis itu dibawa di koper besar boleh. Dan juga membawa pelembab kulit seperti Vaseline dan juga aloe vera. Yang tidak kalah penting yaitu jaket musim dingin yang sudah saya singgung tadi, ada long john, sarung tangan, penutup telinga, kaos kaki, tak kalah penting, sepatu boots bila diperlukan atau sepatu yang penting nyaman juga boleh, lalu obat-obatan. Selanjutnya keperluan khusus wanita, ada 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih. Dihimbau untuk tidak ketat dan juga transparan Bapak Ibu karena nanti adalah untuk beribadah. Lalu 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid. Sama, jangan ketat dan jangan transparan Bapak Ibu. Selanjutnya pakaian tidur yang nyaman, manset, kerudung besar, kaos kaki, pakaian ikhram. Pakaian ikhram untuk laki-laki ya. Yang perempuan, yang ibu-ibu pakainya pakaian ikhram yang sudah disinggung di atas tadi. Juga tidak lupa membawa mukena dan juga mohon maaf membawa pembalut secukupnya untuk antisipasi. Seperti oh ya, Bapak Ibu saya himbau jangan lupa untuk yang ibu-ibu, kakak-kakak jangan lupa untuk apa namanya ke dokter untuk suntik yang anti menstruasi agar ibadahnya lancar seperti itu.
Selanjutnya untuk keperluan khusus pria, 4 set pakaian harian ke masjid, boleh baju koko, boleh kemeja, sama tidak terlalu ketat seperti itu, ya baju yang pantas untuk beribadah seperti itu. Lalu kain ihram minimal 1 set, boleh bawa 2 bila tidak keberatan. Lalu pakaian tidur senyamannya untuk di kamar, sendal jepit, sendal gunung yang terlihat tumit dan mata kaki. Karena akan digunakan selama berpakaian ihram. Bapak-bapak untuk menggunakan sepatu atau sendal gunung, selama kita dalam keadaan berikhram, Bapak Ibu, untuk rangkaian umroh itu kita tumitnya mata kaki dan juga sebagian besar kaki harus terlihat. Jadi jangan menggunakan sandal yang bisa menutupi seluruh badan kaki yang bawah itu jangan. Badan kaki yang ini jangan ditutupi semua. Karena memang aturannya untuk umroh adalah sandal jepit yang terlihat tumit dan mata kakinya. Seperti itu. Lanjut Mbak Putri. Nah, untuk perlengkapan koper 20 tas kabin yaitu disarankan baju-baju yang nanti sekiranya dalam perjalanan itu akan dipakai. Misalnya gini Bapak Ibu, setelah kita sampai di Bandara Jeddah, itu kan kita akan naik bus menuju ke Madinah. Dan di situ kita akan berhenti di rest area. Mohon maaf, mungkin ada yang pengen gosok gigi, ada yang pengen ke belakang. Jadi perlengkapan-perlengkapan yang sekiranya dipakai di perjalanan itu ditaruh di koper tas kabin. Misalnya sikat gigi, odol, lalu pencuci muka, sunscreen buat kakak-kakaknya. Nah, 1 set baju ganti misalnya karena ini pakainya udah tak pakai dari kemarin udah lengket banget. Aku di perjalanan di rest area pengen ganti baju gitu. Nah, siapkan 1 set baju untuk ganti. Al-Quran, buku doa, tasbih, buku catatan, cemilan yang tadi saya bicarakan, dan juga botol minum kosong misalnya, bisa diisi setelah di dalam bandara itu bisa. Dan juga bantal leher, biasanya penting karena untuk menopang kepala saat perjalanan lama di pesawat dan juga di bus. Seperti itu. Lalu dihimbau juga untuk barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk bagasi atau koper besar, yaitu power bank dan sejenisnya. Bapak Ibu, justru power bank harus melekat dengan kita ya, tidak boleh masuk bagasi ya. Jadi power bank harus melekat dengan tas yang kita bawa ke kabin. Seperti itu. Lalu barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam tas kabin, yang tidak boleh dengan kita, di ruangan justru adalah cairan yang lebih dari 100 mili. Jadi kalau Bapak Ibu bawa odol yang terlalu besar itu taruhnya di bagasi bawah. Kalau odolnya kecil nggak apa-apa sama kita seperti itu. Parfum, body lotion, intinya kemasan yang lebih dari 100 mili tidak boleh dibawa ke kabin. Harus ada di koper besar seperti itu. Lalu benda-benda tajam seperti gunting kuku, alat cukur, pisau lipat, garpu segala macam itu ada di koper besar. Tidak boleh dibawa ke kabin seperti itu. Nah, ada catatan juga di sini membawa jaket ke dalam pesawat. Takutnya nanti kelamaan di pesawat dingin, masuk angin seperti itu. Jadi bawa jaket. Power bank dimasukkan ke tas kecil. Diulang lagi karena memang penting Bapak Ibu, jadi jangan sampai lupa ya. Terus bawalah perlengkapan sesuai keperluan. Maksimal koper 25 kilogram. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya bagasi ditanggung oleh jamaah masing-masing. Lalu Bapak Ibu disarankan juga membawa gembok kecil, antisipasi bila lupa. Aduh, sandinya lupa nih, aku nggak berani tutup. Nah, tapi kalau nggak ditutup kan nggak aman. Nah, digembok seperti itu. Terus disarankan kopernya jangan dicoret-coret, gitu ya Ibu ya, biar rapi. Dan juga biar tidak, kalau kita nyoret takutnya itu tanda yang sama kayak tanda yang dibikin oleh petugas bandara terus dudal-dudal dibuka-buka nanti kita yang akan repot. Ditolong dijaga kopernya biar tetap bersih, tidak dicoret-coret seperti itu. Tidak perlu dikasih nama siapa, gede banget. Andri gitu, tidak perlu. Nanti sudah ada apa name tag-nya itu. Lalu tanda pengenal koper yang sudah kami sediakan tadi yang saya singgung. Lalu obat-obatan khusus jangan lupa. Lalu jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut. Nanti akan diumumkan di grup. Yang terakhir adalah cek kembali barang bawaan jamaah sebelum keberangkatan. Yang paling penting banget Bapak Ibu yang belum mengumpulkan paspor, paspor jangan ketinggal. Seperti itu ya, sama vaksin-vaksinnya. Nah, Bapak Ibu ini adalah itinerary selama umroh Taif plus Turki. Dari tanggal 14 ke 28 Bapak Ibu. Meeting point-nya sudah saya jelaskan tadi. Untuk jam-jam penerbangannya juga sudah.
Ini adalah beberapa beberapa teknis yang akan saya sampaikan. Kumpul sudah tadi di Marugame Udon, Tower J jam 13 waktu Indonesia Barat. Penerbangan jam 17.45 sampai di Dubai jam 23. Lalu kita transit kurang lebih 1 jam 15 menit atau 15 menit atau 10 menit sekitar itu. Lalu kita akan penerbangan selanjutnya ke Jeddah. Sampai di Jeddah kita naik bus menuju ke Madinah kurang lebih 5 atau 6 jam tergantung kondisi lapangan Bapak Ibu. Selanjutnya karena kita sudah sampai di Madinah di hari Kamis, kita akan langsung menuju ke city tour. Kita akan langsung city tour yaitu menuju ke beberapa tempat di kota Madinah, yaitu peserta akan mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain. Selanjutnya peserta menuju hotel untuk check-in, kemungkinan di sore harinya. Seperti itu. Setelah itu kita istirahat, di hari Jumatnya kita akan memulai kegiatan ziarah di kota Madinah, yaitu memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan beriktikaf dan membaca Al-Qur'an. Setelah itu jadwalnya di sini tertera jadwal tahajud bersama dan kajian subuh bersifat tentatif. Tentatif artinya nanti akan menyesuaikan kegiatan yang di mana hari itu tidak terlalu sibuk Bapak Ibu. Akan ada 1 kali jadwal tahajud wajib yang diselenggarakan dan juga kajian subuh. Nah, nanti jadwalnya akan menyesuaikan sesuai dengan kesibukan kita di sana gitu. Akan diinfokan saat kita di Madinah seperti itu. Lalu bila itu yang di atas di hari Kamis kan ada beberapa tujuan, ada Jabal Uhud, Masjid Kuba, Masjid Ibrahim. Biasanya kalau misalnya waktunya tidak cukup beberapa akan dialihkan ke hari Jumat gitu. Jadi memang untuk jadwal kita menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sekiranya udah nanti kesorean ini gitu. Oh karena besok agak agak senggang yang ini dimasukkan ke besok gitu. Itu hal yang biasa hanya untuk apa ya lebih mempermudah dan meringankan kegiatan kita agar tidak terlalu capek seperti itu. Lalu untuk hari Sabtu, Bapak Ibu memperbanyak ibadah di Madinah. Peserta mengikuti ziarah di seputar Masjid Nabawi akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, dan juga Masjid Romamah. Seperti itu. Itu jadwal masuk Raudhah juga nanti masih menunggu Bapak Ibu akan diinformasikan kembali. Jadi Bapak Ibu insya Allah tetap akan masuk ke Raudhah nanti jadwalnya menunggu akan diinformasikan di grup. Nah, bila ada waktu senggang, Bapak Ibu boleh menghabiskan waktu untuk beriktikaf di Masjid Nabawi seperti itu. Untuk selanjutnya di hari Minggu, Bapak Ibu, kita akan berpindah ke Makkah. Sebelum pindah ke Makkah, setelah check out dari hotel, barang sudah kita bawa semua, kita sudah mandi, kita sudah berpakaian ihram. Kita berpakaian ihram namun belum 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 berniat ihram, belum berniat untuk melaksanakan ibadah umroh gitu. Jadi kita check out dari hotel, sudah mandi, sudah membawa semua barang, sudah berpakaian ihram. Lalu di situ kita akan mampir mengambil mikot, mengambil niat di Masjid Bir Ali di Madinah. Nanti kita akan mengambil mikot tersebut bersama-sama bersama barang-barang kita sudah dibawa semua karena setelah mikot kita akan langsung menuju ke kota Mekah. Dan setelah kita sampai kota Mekah kita akan check in. Biasanya setelah check in kita makan, tapi kita di situ tidak ini ya, tidak mandi, tidak menggunakan wangi-wangi. Pokoknya cuman masuk hotel, naruh barang, biasanya makan, lalu kita menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Biasanya kita melaksanakan malam hari karena memang kita sampai di Makkahnya sudah malam hari, mungkin pukul 9 malam atau 8 malam atau 10. Nah, nanti menyesuaikan kondisi dan situasi di lapangan, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk hari Senin, kita memperbanyak ibadah di Makkah. Di situ juga akan ada setelah sarapan pagi, kita akan city tour di kota Taif. Itu di luar kota Mekah, namun memang tidak terlalu jauh. Jadi ya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena perjalanan tidak panjang, tidak akan terlalu lama. Kita berkeliling menikmati kota Taif, lalu peserta kembali ke Mekah dan dapat memperbanyak ibadah. Nah, intinya di hari Senin itu kegiatan kita adalah hanya
city tour di kota Taif seperti itu. Untuk hari selanjutnya di Selasa, ziarah seputaran kota Mekah. Kita akan mengunjungi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Amiro, Musdalifah, Mina, Jamarat. Kita juga akan dibawa keliling-keliling kalau ibadah haji itu lewatnya sini-sini nih akan dijelaskan seperti itu. Lalu selanjutnya kegiatan hari Selasa itu mohon maaf, bentar. Oh, tadi ada yang terlewat, Mbak. Maaf, maaf, maaf. Kecil tulisannya. Di hari Selasa ya, di hari Selasa itu setelah ke Jabal Sur, Arafah dan segala macam itu nanti kita akan langsung pas pulangnya ke arah hotel, kita akan mengambil mikot kedua untuk umroh yang kedua. Yaitu kita untuk waktunya kita menyesuaikan kondisi di lapangan untuk jamnya. Jadi kita begitu selesai city tour kota Makkah, pas pulangnya menuju hotel kita akan mengambil mikot. Jadi saat itu di hari itu kita sudah membawa baju ihram untuk kita ganti di sebuah masjid yang sudah ditentukan. Nanti kita akan mengambil mikot yang kedua untuk umroh yang kedua seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang hari Rabu kita memperbanyak ibadah di Makkah, itikaf, membaca Al-Quran, zikir di Masjidil Haram, kemudian bersiap-siap melakukan ibadah di Masjidil Haram yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf penutup, tawaf pamitan karena kita sudah akan pamit dari Makkah seperti itu. Selanjutnya di hari Kamisnya itu kita check out dan diantar menuju Bandara Jeddah. Kita akan terbang menggunakan Emirates Airlines sama dari Jeddah ke Dubai, lalu Dubai ke Istanbul, seperti itu. Sesampainya di Istanbul, kita akan check-in di Hotel Istanbul Gonen. Eh, jamnya sudah ada di sini untuk perkiraannya Bapak Ibu, namun untuk lebih tepatnya besok kita akan kita akan melewati bersama-sama sesuai dengan apa namanya jadwal penerbangan. Ya, kita berdoa semoga tidak delay. Semoga sesuai rencana semua, diberikan kelancaran semua, sehingga jamnya kita tidak perlu, kira-kira nanti sampai hotel jam berapa ya? Kira-kira nanti bisa tidur jam berapa ya? Nah, kalau kita ngelihat jadwal gini memang bingung kayak kita, aduh nanti jam berapa gitu. Tapi kalau kita sambil melewati sambil oh ya tahu ini jam segini, oh nanti sampai sana jam segini, sampai hotel jam segini gitu, pasti kita akan tahu seperti itu. Selanjutnya hari pertamanya adalah hari Jumat di Istanbul dan Bursa itu kita setelah sarapan pagi kita kan hanya menginap satu malam Bapak Ibu, hanya menginap satu malam. Setelah sarapan pagi kita check out, kita membawa semua barang-barang kita dan kita akan mengunjungi tradisional leather shop, Topkapi, Ottoman Palace Complex yaitu untuk foto stop di situ, Sultan Ahmed Mosque, Hagia Sophia Mosque. Sesuai dengan kondisi dan waktu sholat bisa dipaskan. Oh, pas ke Masjid Hagia Sophia ini pas sholat duhur misalnya. Jadi nanti disesuaikan seperti itu. Akan ada ke beberapa tempat seperti Roman Hippodrome untuk foto stop dan juga setelah itu kita makan siang dan kita akan menuju ke kota Bursa Bapak Ibu. Karena kita udah check out dari hotel, barang-barang udah kita bawa, kita akan menuju ke kota Bursa. Di hotel yang kedua kita menginap dari Jumat ke hari Sabtu. Nah, setelah kita sampai di Bursa, kita check in di hotel, pembagian kunci, masuk kamar, makan malam, lalu istirahat. Paginya kita di hotel yang di Bursa, kita check out lagi Bapak Ibu. Hanya semalam lagi di Bursa. Hanya semalam karena kita akan berpindah ke Kapadokia. Namun sebelum kita pindah ke Kapadokia, kita juga akan mengunjungi beberapa tempat belanja dan juga beberapa tempat bersejarah yang ada di Bursa Bapak Ibu. Setelah kita ke tempat belanja dan juga ke tempat bersejarah yang ada di kota Bursa, kita makan siang biasanya di restoran di perjalanan seperti itu. Lanjut kita perjalanan ke Kapadokia seperti itu. Setelah sampai di Kapadokia kita check in insya Allah di Sabtu malam. Nah, di minggu paginya kan kita nginepnya di Kapadokia ini dari hari Sabtu malam Bapak Ibu. Sabtu malam atau mungkin Minggu dini hari gitu. Kurang tahu nanti sampainya jam berapa tergantung situasi perjalanannya karena kebetulan memang jaraknya agak jauh dari Bursa ke Kapadokia itu bisa sekitar mungkin bisa 8 atau 9 atau bahkan 10 jam tergantung kondisi lalu lintas seperti itu. Nah, untuk hari Minggunya di Kapadokia kita akan melaksanakan bagi Bapak Ibu
yang menginginkan tur tambahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hot air balloon dan juga jeep safari, pembayarannya biasanya dilakukan sehari sebelum Bapak Ibu. Nanti akan dikoordinir selama di sana. Nah, untuk yang apa namanya sudah membayar akan menikmati tur tambahan, berarti akan berangkat. Bagi yang tidak mengikuti tur tambahan di hotel, untuk sarapan pagi dan juga meeting point di lobi, jamnya nanti ditentukan di sana sesuai dengan kondisi. Lalu kita setelah setelah yang pagi banget, yang ikut tur tambahan pulang ke hotel, sarapan juga, kita akan pergi bersama-sama, akan mengunjungi beberapa tempat seperti Turkish Handicraft Jewelry, Traditional Avance Pottery Villa, dan juga mengunjungi Underground City, dan juga ada Gorem Valley, Pigeon Valley, dan juga beberapa tempat yang lainnya, seperti itu. Kemudian peserta juga akan menuju ke Gunung Erciyes, yaitu gunung yang bersalju di Kapadokia. Perjalanan dari hotel di Kapadokia ke Erciyes tidak terlalu jauh, mungkin 2 jaman, kalau tidak salah, seperti itu. Dan setelah puas bermain salju, kita kembali ke hotel, seperti itu. Minggu malam istirahat di hotel, lalu Senin paginya setelah sarapan, peserta meeting point di lobi hotel dan juga check out hotel. Masih sama, setelah check out, karena kita ini di Turki itu dari Sabtu ke Minggu, Minggu ke Senin, Bapak Ibu. Nah, di hari Seninnya ini setelah kita sarapan, meeting point di lobi, kita check out, sudah membawa barang-barang kita di Senin pagi. Saya harapkan tidak ada yang tertinggal ya Bapak Ibu, karena kita akan meninggalkan kota Kapadokia, yaitu berjarak 10 jam dari Istanbul. Jadi kalau misalnya ada ketinggal bisa repot, karena baliknya jauh banget. Jadi kemungkinan untuk mengambil barang akan sangat sulit. Jadi saya mohon ketelitian Bapak dan Ibu dalam menjaga barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal seperti itu. Selama perjalanan dari Kapadokia ke Istanbul, kita akan mampir ke Turkish Handicraft Carpet, selanjutnya ke Uçhisar Castle untuk photostop, dan juga perjalanan untuk mampir ke Salt Lake, dan juga kita akan makan siang di situ. Salt Lake adalah danau garam, Bapak Ibu. Di situ danau yang danaunya itu ya memang dari garam, seperti laut, Bapak Ibu, dan hamparan putih. Seperti kalau misalnya pas lagi musim kering, misalnya tidak tertutup salju ya sama warnanya putih seperti salju karena itu dari benar-benar dari garam seperti itu. Bisa dicicipi juga memang asin rasanya seperti itu. Setelah nyampai di Istanbul malam harinya, kita check in. Biasanya kita makan malam dulu di jalan, terus kita check in dan istirahat. Setelah itu di hari Selasa paginya kita makan pagi, meeting point di lobi, check out di hotel dan kita bawa barang-barang kita. Bapak Ibu kalau ada dalam benaknya terpikir, wah barangnya kan akeh, ada ya banyak, ada yang koper besar, ada koper kecil. Nah, nanti secara teknis akan saya sampaikan, tapi nggak apa-apa saya cicil di sini, walaupun nanti akan saya jelaskan pas di bus. Nah, selama kita di Turki itu kan kita naik turun apa namanya hotel ya Bapak Ibu. Kita naik turun hotel, naik turun bus. Yang kita bawa hanyalah yang pas masuk ke hotel hanyalah apa namanya hanya koper yang kecil. Yang koper besar adalah barang-barang yang sudah tidak dipakai dan masih belum akan dipakai selama di Kapadokia. Jadi ditinggal di bus gitu loh. Jadi Bapak Ibu hanya membawa koper kecil gitu. Untuk keluarga yang Bapak Ibu misalnya sekeluarga ada 3 orang atau 4 orang boleh bawa satu koper besar barang yang udah disediakan selama di apa namanya selama kita masih di Mekah udah disiapin ini besok di Turki seperti itu. Kalau sekarang masih bingung, besok pas kita ketemu di Makkah, di Madinah akan saya jelaskan lagi. Nah, ini cuma menyinggung aja. Di hari Selasanya, Bapak Ibu, setelah makan pagi, kita meeting point di lobi, check out hotel, semua barang dibawa, semua peserta kita akan mengikuti Bosporus Cruise Tour, yaitu naik kapal di Selat Bosporus, perbatasan antara Turki Asia dan Turki Eropa, seperti itu. Kita juga akan mengunjungi Spice Bazaar, terus ke Galata Tower dan dilanjutkan belanja di Taksim Square dan juga Istiqlal Street. Nah, saya menghimbau kepada Bapak Ibu setiap kunjungan itu tolong jangan terpisah-pisah ya Bapak Ibu ya. Tolong jangan lama-lama. Misalnya mau ke toilet, ya jangan lama-lama. Saya mau belanja itu tuh jangan tuh. Kalau bisa izin dengan saya dulu biar saya lebih mudah untuk mengkontak. Terus jangan terpisah jauh-jauh, jangan. Kalau misalnya Bapak Ibu kita cuma 1 jam ya misalnya, ya sejam, jangan sampai molor lama-lama. Bapak Ibu kita punya waktu 2 jam ya 2 jam, jangan lama-lama seperti itu. Nah nanti setelah dari Taksim Square dan juga Istiqlal, kita akan diantarkan menuju Istanbul Airport untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Dan penerbangan kita dari Turki, itu kita juga akan transit lagi ke Dubai. Transitnya ini ya lumayan lama, tapi tidak terlalu lama banget. Jadi kita ada waktu istirahat di bandara.
Ya kita bisa santai, kita bisa minum kopi, kita bisa makan juga di bandara sambil menunggu penerbangan lanjutan dari Dubai ke Jakarta, yaitu pada pagi hari jam setengah 5 dan kita akan landing di Jakarta pada pukul 15.40 sore waktu Jakarta seperti itu. Nah, setibanya di Bandara Jakarta, Bapak Ibu tidak bisa langsung pergi, nggak bisa. Karena kita akan berkumpul dulu setelah proses imigrasi, kita akan diarahkan ke tenda umroh, setelah itu pembagian bagasi, pembagian zam-zam, dan juga pembagian sertifikat dan lain-lain. Kita dipersilakan untuk menunggu, selama menunggu kita akan diberikan makan malam, atau makan sore seperti itu. Lalu setelah selesai semua baru kita berpamit-pamitan untuk kembali ke kota masing-masing. Nah, berikut yang tadi saya sampaikan adalah serangkaian secara besar, secara garis besar. Boleh ditanyakan di sini nanti, namun untuk lebih apa namanya, biar kalau masih bingung banget, memang ada bayangan-bayangan, aduh gimana gini-gini nanti akan di apa namanya, akan kita pelan-pelan ceritakan ke depan sehari ini apa nanti, besok apa nanti, saat kita ketemu di sana akan ada bayangan. Kalau sekarang masih ada kurang bayangan, kemungkinan ya memang seperti itu karena baru membayangkan Bapak Ibu. Jadi gambarannya masih kurang jelas, tapi tidak perlu khawatir. Nanti saat kita melaksanakan, insya Allah kita akan diberi eh, kejelasan dan kelancaran itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan. Semoga perjalanan kita membawa kesan dan juga kenangan yang tidak terlupakan. Kami dari AM Tour berterima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa kami. Tidak lupa Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk note yang sangat penting, itinerary yang pertama Bapak Ibu, itinerary yang saya sampaikan dari atas dari nomor 1 hingga nomor 15 itu dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, yaitu menyesuaikan kondisi lapangan, kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi dan juga Turki. Itu berlaku pada saat umroh dan tur berlangsung. Jadi kalau misalnya ada tujuan yang dirubah waktunya, tujuan yang dirubah, tujuan apa tempatnya. Bapak Ibu mohon jangan ini kok gini kok gini. Lah, kita pasti akan berusaha memenuhi segala yang kita sediakan. Namun semua itu dapat berubah mengikuti kebijakan dari pemerintah. Misalnya kebijakan pemerintah, oh sekarang tidak boleh mengunjungi ini karena ini. Ya kita nggak bisa maksa karena itu adalah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi seperti itu. Lalu poin yang kedua, selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dan menyesuaikan kondisi lapangan. Seluruh peserta wajib menaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari peserta hendak memisahkan diri dari rombongan, wajib konfirmasi ke tour leader yang sedang bersamai Bapak Ibu. Dan Ibu diwajibkan untuk membuat surat pernyataan tanda tangan di atas materai bila Bapak Ibu ingin berpisah. Misalnya, Mas, anak saya itu kerja di Turki, Mas. Jadi saya nggak mau ikut tur, saya mau ke rumah anak saya. Saya mau memisahkan diri ya, Mas, gitu. Nanti ketemu lagi di bandara. Nah, beberapa hari di Turki itu mungkin Bapak Ibu ada yang tidak mau mengikuti tur, jadi harus ngisi surat pernyataan seperti itu. Poin yang ketiga, umroh plus Turki ini pure 100%. Tur adapun itinerary tersebut sudah ditentukan oleh provider tur setempat. Jadi kita juga ada provider yang di luar negeri Bapak Ibu, di Arab Saudi, di Turki. Kita menggunakan provider jadi sudah 100% disediakan, itinerary sudah disediakan oleh pihak provider. Karena akan ada hubungannya dengan poin nomor 4 Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan, tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberi arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi aturan tersebut. Berhubungan dengan poin nomor 5, opsional tour seperti balon air $300 dan juga jeep safari $150 harus melalui operator yang telah ditentukan, yaitu operator yang ada di Turki, Bapak Ibu. Bila ada peserta tur yang menghendaki, aku pengen naik tur balon sendiri, aku mau golek sendiri gitu. Saya mau cari sendiri Mas gitu. Ya, saya berhak melarang karena ada peraturan harus mengikuti operator. Karena bila tidak mengikuti ketentuan dari operator, misalnya mencari sendiri, bahaya ditanggung sendiri, Bapak Ibu, nanti akan dikenakan penalti sebesar 200 USD per peserta. Nah, jadi untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut, kami harapkan peserta tur untuk mengikuti peraturan dari provider yang telah menyediakan seperti itu. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk tipping driver dan guide di Turki bersifat wajib.
Adapun besarannya sudah ditentukan yaitu 60 USD per pax dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting AM Tour and Travel. Begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Eh, Setelah ini kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Jadi bila Bapak Ibu ingin menanyakan yang telah saya sampaikan, monggo kami buka. Bisa membuka mic-nya, bisa langsung berbicara. Monggo silahkan bagi yang ingin bertanya tentang segalanya yang sudah saya sampaikan. Boleh, monggo bila ada pertanyaan. Atau Mbak Putri mau ada tambahan mungkin bila ada yang terlewat. Kayaknya tadi terlewat ini Mas, Oh, mohon apa maaf, apa? namanya, kunci kamar kan cuma Oh, dapat kunci satu, kamar. ya Di mana itu? kan kunci kamar kan cuma per Oh kamar kan ya. 4 orang ya, Mm-mm. belum Jadi gini dijelaskan. Bapak Ibu, mohon maaf ada yang terlewat. Kunci kamar itu kan dari hotel cuma dikasih satu Bapak Ibu. Jadi mereka tidak memberikan kunci cadangan. Hanya satu sehingga tergantung hotelnya Bapak Ibu. Ada beberapa hotel yang mau dititipin di lobi, namun ada juga lobi yang tidak mau dititipi kunci. Ya kita alhamdulillah kalau misalnya ada lobi yang mau dititipi kunci, berarti enak. Bapak Ibu bila ingin keluar, tolong kunci jangan lupa dititipkan di lobi. Agar bila teman yang lain yang satu kamar itu akan masuk ke kamar tidak terkendala oleh kunci yang dibawa sama peserta lain seperti itu. Namun bila memang dari hotel tidak mau dititipi kunci, ya kemungkinan nanti tergantung komunikasi. Jadi kita menjalin kesepakatan antar peserta Bapak Ibu. Jadi bisa oh nanti aku pulang sekitar jam segini misalnya. Oh aku nggak pergi saat itu ya udah tak bawa aja aku yang paling cepat pulangnya misalnya seperti itu. Jadi koordinasi antar peserta diperlukan ya Bapak Ibu seperti itu. Begitu Mbak Putri? Siap, tapi insya Allah Ya. kalau di Konkot Al-Madinah itu nanti sudah ada Oh ya. kotakan ya Mas Oh ya, Andri ya siap. Berarti untuk kalau yang di hotel ini kemungkinan aman bisa dititipkan di eh, resepsionis. Jadi saat mau keluar, tolong jangan lupa dititipkan di resepsionis seperti itu. Ya, ada lagi Mbak Putri, mohon maaf terlewat. siap, aman Mas Andri sama kayak Siap. sama handling Turki ya. Ah, Kalau Bapak Ibu ini oh iya betul. di Turki tidak ada Mbak Putri handling. boleh menjelaskan? Saya agak haus ini. Saya Oh permisi ya, minum dulu sebentar. siap, boleh. Mohon Jadi maaf. Bapak Ibu semuanya ya, untuk di Turki ini kan memang untuk handlingnya kita kan hanya di Jakarta sama Saudi Arabia. Di Turki itu memang tidak ada handling, tapi insya Allah aman dan nyaman seperti itu. Ya, Karena nanti untuk ketibaan itu nanti akan dikoordinir Mas Andri selaku tour ya, leader ya. Kaitannya untuk yang betul. pertama mungkin mengamankan zam-zam dulu. Mm-mm, Setelah mm-mm. itu baru mengamankan koper-koper Bapak Ibu. Ya, Nah, di koper Turki, yang besar ya. Kalau koper yang hmm, kecil kan menempel dengan Bapak Ibu. oke. Untuk Terus, koper besarnya nanti kita handling bersama-sama saat di Turki. oke. Ya, Terus kaitannya sama berkaitan sama handling Mas Andri ya. Jadi di Turki Bapak Ibu untuk troli itu berbayar begitu. ya, Tapi tidak perlu khawatir untuk saat kedatangan itu trolinya sudah kita wave mm-mm. ataupun kita Ya, akomodir untuk ya. trolinya. Untuk yang kedatangan ya Mbak ya. Ya, betul. Mm-mm. Tapi Namun untuk kepulangan tidak ditanggung, yaitu ditanggung oleh peserta masing-masing seperti itu. oke. Tapi sebenarnya untuk troli kepulangan itu tidak terlalu apa namanya tidak Tidak terlalu terlalu, nggak terlalu digunakan karena itu dekat Mbak biasanya. Drop bis oke. antara antara penurunan jamaah dan koper itu lumayan dekat. Lumayan dekat dengan counter check-in-nya sih. Iya, heeh. Betul, dekat dan setelah apa namanya drop dari bus itu nanti Mm-mm. langsung ke X-ray. Jadi kalau di Turki Iya, itu Bapak Ibu untuk saat kepulangan ya drop iya, dulu, nanti Bapak Ibu silakan bawa masing-masing untuk kopernya. Habis itu ada X-ray seperti itu. iya, X-ray baru nanti ke counter check-in. Jadi untuk troli kurang ya mungkin dalam tanda kutip kurang bermanfaat gitu ya kalau untuk iya, troli iya, betul. kepulangan gitu ya Betul Mas Mbak. Andri. Sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin, sudah antri lama minjem troli untuk keberangkatan yang dari Turki mau ke Indonesia itu, di Turkinya udah minjem koper, udah antri, ternyata digunanya cuma kayak 150 meteran gitu loh, 200 meter lah gitu. Jadi nggak terlalu jauh, jadi sebenarnya kurang dipakai sih. Mm-mm. Gitu, udah itu saja sih Mas untuk tambahannya. Iya, oh iya, siap. Oke. Terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama Mas Andri ini ada Ya, pertanyaan dari Mbak Raina. Assalamualaikum heeh, Mas, nanti perempuan masuk Raudoh. heeh.
Gimana? Iya, itu pertanyaannya, Mas. Sebentar, Perempuan sebentar. masuk raudhah? Iya, Mbak, masuk Iya, raudhah. masuk. Jadi untuk laki-laki dan perempuan sama-sama semua masuk ke Raudhah, Mbak. Ya, saya pikir pertanyaannya apa gitu. Tapi untuk jadwalnya masih menunggu ya, Mbak. Jadi, insya Allah kita akan masuk ke Raudhah semua, akan mendapatkan jadwal. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu. Monggo di chat ini ya. Ya, dicat, Mas. Sebentar. Ini ada Mm-mm. lagi. Ma- Maaf, itu namanya mm-mm. belum direvisi ya, Mbak. Nah, itu yang bisa menjawab dari manajemen. Mbak Putri mungkin saya nggak bisa jawab ini. Direvisi pripun, Ibu Rati? Mohon maaf. Yang baru taifnya di hari Selasa. Oke, sekedap. Tak cek dulu ya. Senin, Selasa. Oh, nggih, 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 nggih. Ya, Mas Andri kemarin ada ini ada sedikit revisi sebentar ya Mas Andri ya saya cek Oh dulu iya, ya. nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya revisi nanti di-update lagi nggak apa-apa, Mbak. Yang penting sudah ada yang terbaru dan sudah dikirim ke grup kayak gitu. Mungkin itu karena PowerPoint-nya bikinnya nggak mendadak, Bapak Ibu. Jadi masih menggunakan yang lama ya. Kalau revisinya sudah ada ya berarti memang yang baru sudah di-share di grup. Tapi yang untuk PowerPoint itu masih menggunakan yang lama. Mungkin karena bikinnya kan nggak mendadak. Seperti itu. Atin punya adik. Ya Mas, tanggal berapa apa sih? 14/2. Oke Ibu, sementara lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya, enggak apa-apa. Nanti Ya, sambil sementara lanjut dulu ya, Bapak saya Ibu. bantu update. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, dua set baju hitam dan putih itu dua pasang atau dua pasang hitam, dua putih? Eh, Lebih bagusnya dua putih, dua hitam. Biar nanti tidak apa namanya, kan gini, nanti selama di Madinah juga Ibu menggunakan baju apa namanya, baju gamis itu kan selama di Madinah juga dipakai misalnya. Karena lebih baiknya untuk baju yang dibawa keluar-keluar yaitu ke masjid itu mungkin dipakai selama di Madinah dipakai dua, di Makkah dipakai dua seperti itu. Tidak apa-apa. Itu sesuai dengan kebutuhan, Ibu. Kalau mau pakai dua set hitam, dua set putih, atau satu set hitam, satu set putih, nggak apa-apa. Yang penting bisa memanage aja sesuai dengan kebutuhan, begitu. Mbak, Mas, maaf kemarin pertanyaan dari Mbak Susi. Mbak, Mas, maaf kemarin yang dibahas di grup mengenai Ankara, ada beberapa yang japri ke saya juga. Jadi tolong jelasin di sini juga, Mbak. Terima kasih. Mbak Putri. Oke, Angkara ya Mas. Ya. Angkara, Assalamualaikum Mbak. Gua sih ada pertanyaan ternyata kita. Sebenarnya untuk Ankara itu tentatif ya Bapak Ibu ya, tapi untuk musim dingin, untuk Ankara sendiri Bapak Ibu, jadi kan kalau untuk di Turki itu musim dingin gelapnya itu lebih cepat, seperti itu. Nah, kalau memang waktunya memungkinkan untuk Bapak Ibu ke Ankara, eh, ya, oke. Iya Mbak, Eh, seperti hmm, seperti kemarin saat kita ada Ankara memang tentatif karena gini akan ditawarkan kepada jamaah karena posisi Ankara itu agak ke selatan, perjalanan dari Kapadokia ke Istanbul itu kan lurus. Tapi kalau mau ke Ankara itu kita kayak melipir ke selatan dulu. Nah, kalau misal menuju ke mau ke untuk selanjutnya Kak Raina, apa sudah didaftarkan untuk masuk Raudhah, Mas? Karena saya ini yang kedua kali ikut EM Tour. Yang pertama tidak masuk Raudhah perempuannya karena di bulan Februari dulu full. Siap, insya Jadi Allah kalau kalau untuk, monggo Mas, Mas, Jadi kalau untuk Raudoh kita eh, saya menanggapi yang dulu-dulu ya, yang Februari dulu. Kalau dulu full itu kan memang apa ya? Itu berarti memang kebijakan atau pembatasan dari pemerintah Arab Saudi ya. Jadi memang kami tidak bisa memaksakan untuk masuk kalau memang jadwalnya sudah full karena fullnya kan dari peraturan yang di sana seperti itu. Nah, kami dari pihak AM Tour kami biasanya tetap mendaftarkan. Jadi kita tetap mencarikan slot, mencarikan jadwal untuk dapat masuk seperti itu.
Sesuai yang saya bawa kemarin juga pada bulan Oktober, jamaah juga agak khawatir, aduh nanti dapat jadwal atau enggak gitu. Mereka mendaftar mandiri, namun ternyata setelah kami sampai di Madinah, alhamdulillah jadwal yang dari AM Tour keluar, sehingga mereka malah dapat masuk 2 kali menggunakan jadwal yang dari AM dan juga apa namanya memakai jadwal yang daftar sendiri seperti itu. Kalau misalnya didaftarkan, insya Allah jadi AM Tour tetap mendaftarkan, namun jadwalnya tetap mengikuti yang ada di Arab Saudi seperti itu. Ada tambahan Mbak Putri? Ya, insya Allah kalau untuk rodo ya kita pasti mengusahakan untuk rodonya. Mm-mm, Nanti betul seperti itu. Bapak Ibu kalau misal mau masuk lebih dari 1 kali ataupun jatah yang dari travel AM ya ataupun tasrehnya itu, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran via aplikasi Nusuk seperti itu, gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ksatria. Dan untuk kami, jika ada obat yang memang harus diminum rutin, itu pelaporannya bagaimana? Sebenarnya kalau obat rutin tidak perlu dilaporkan Bapak Ibu. Maksudnya kalau obat-obat yang tidak obat keras. Kalau Bapak punya kopi resepnya boleh dibawa. Itu cuma untuk jaga-jaga kalau ditanyakan di bandara ini obat apa. Jadi kita tidak perlu menjawab panjang-panjang, cukup menunjukkan kopi resepnya seperti itu. Namun bila hanya obat-obat yang tidak obat keras, itu tidak apa-apa, Bapak. Lalu berapa banyak yang bisa dibawa ke kabin pesawat? Kalau obat ya sesuai dengan kebutuhan aja, Bapak. Jangan terus membawa satu tas besar gitu, nggak usah. Kita bawa pouch yang apa namanya pouch kecil, dompet kecil itu isinya ada beberapa obat gitu boleh. Biasanya kami juga tetap menyediakan sesuai dengan kebutuhan Bapak aja. Ya semoga obatnya tidak terpakai di sana ya Bapak. Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Karena ada info yang menyatakan harus mendaftarkan obat-obat yang masuk, contoh obat darah tinggi dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, Mbak Putri yang obat darah tinggi yang mendaftarkan ini saya belum pernah mengalami soalnya, mohon maaf. Insya Allah nggak apa-apa Pak, nanti dibawa saja. Kalau memang itu memang obat yang mengharuskan resep khusus ya dari dokter dibantu bawa resepnya gitu. Dibantu bawa resepnya, betul. Oke. Terus kaitannya sama pertanyaan selanjutnya Mas Andri. Ya, tapi di aplikasi Nusuk sudah Full. full. Oke. Jadi Mbak Raina kalau di Nusuk kan memang sudah full. Nanti ada satu lagi namanya fast track ya Mbak Raina ya. Jadi si fast track ini bisa terbuka ketika kita itu berada di sekitaran Masjid Nabawi. Itu baru kita bisa bantu buka untuk yang fast tracknya seperti itu. Mm-mm, betul. Pengalaman Karena dari yang, biasanya, nah, silakan Mas. ya maaf, karena biasanya yang rombongan dengan yang daftar sendiri itu kuotanya beda-beda ya Mbak ya. Kalau yang nusuk, yang untuk membayar pendaftaran mandiri itu biasanya misalnya full, untuk fast track yang dari rombongan itu biasanya dibuka seperti itu. Ya tambahan aja Mbak Putri, monggo. Ya, yang jelas kalau untuk fast track memang Mbak Raina ataupun kita yang mau mendaftar fast track itu harus berada di sekitar Masjid Nabawi. Baru untuk fast tracknya atau nirbinya itu bisa terbuka gitu karena si aplikasinya itu by GPS gitu. Tapi insya Allah Mbak Raina, Bismillahirrahmanirrahim untuk tasrehnya insya Allah dapatlah Bismillah Mbak seperti itu. Iya. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Oke, ini kita menjelaskan kaitannya untuk yang ini Mas Andri, apa namanya Ya. itinerary yang tadi mungkin sempat terlewat ya. Terima kasih buat Ibu Heeh, sudah dibantu ingatkan. Ini biar heeh, clear saja untuk jamaah iya. ataupun calon jamaahnya Mas Andri besok ya. Jadi Heeh, untuk yang hari Minggu itu kan mikot di Bir Ali ya menggunakan private iya. bus. Senin seperti biasanya Bapak Ibu umroh pertama. Untuk yang kedua itu City Tour Kota Taif. Jadi Heeh. kalau yang biasanya ini kan si Taifnya diletakkan di setelah umroh kedua ya, tapi untuk saat ini untuk Taifnya kita diletakkan setelah umroh pertama, seperti itu Bapak Ibu. Oh Jadi, iya, heeh. oke, jadi di hari Selasa nanti Bapak Ibu setelah sarapan pagi, Bapak Ibu diajak City Tour Kota Taif. Setelah puas berkeliling menikmati Kota Taif, dilanjutkan peserta mengambil mikot untuk melaksanakan umroh kedua. Sekali lagi untuk umroh Oh kedua iya. itu kan Heeh. opsional ya Mas Andri ya. Bapak Ibu Iya. yang mau ikut umroh kedua monggo, yang enggak pun enggak apa-apa. Kalau yang mau ikut umroh kedua silahkan nanti dibantu bawa untuk apa namanya ihramnya Kain ihram gitu. dan juga baju Oke. ihramnya. Betul. Ya. lumayan banget YDP. Enggak ini.
Terus Bapak Ibu untuk paketnya sendiri kan memang sudah include City Tour Kota Taif, tapi kalau untuk teleferiknya ataupun kereta gantungnya itu belum termasuk seperti itu. Gitu ya Mas Ya, Andri ya, saya bantu reminding ya, sekalian. Oke. ya, siap. Terima kasih banyak Mbak Putri. Nah, baru umroh baru yang hari ketiganya ataupun di hari Rabu itu memperbanyak ibadah di Mekah, iktikaf, membaca Quran, zikir dan sebagainya. Nanti eh yakni tawaf wada, setelah itu peserta kembali ke hotel untuk istirahat dan bersiap check out gitu. Gitu. Jadi Ya, peruntutannya Bapak Ibu tiba di Mekah, terus habis itu ziarah seputaran kota Mekah. Setelah itu Selasanya ataupun hari ketiganya Bapak Ibu City Tour Kota Taif. Jadi untuk umroh keduanya itu tetap sama, yaitu di hari ketiga ketika Bapak Ibu berada di Mekah seperti itu. berarti itinerary-nya yang dikirim terakhir ya Mbak? Pertanyaan Iya, dari yang Mbak Berarti. Leti terakhir dikirim. Ya, yang Soalnya terakhir tadi ya. WhatsApp-nya yang di sini agak mungkin kurang connect ya. Jadi downloadnya Iya, iya, iya. yang lama. Ya betul Mas. Lalu ada pertanyaan juga dari Bu Ratih ini, dari hotel yang kita nginap di Kapadokia, apakah sudah bisa melihat balon udara, Pak? Itu karena karena lumayan jauh, mungkin kalaupun terlihat ya terlihat kecil-kecil dikit dari kejauhan ya. Tapi kalau untuk berfoto ya saya rasa tidak terlihat. Kalau cuma dilihat dari mata telanjang mungkin satu dua akan kelihatan. Tapi kalau misalnya untuk berfoto, di foto tidak akan kelihatan sih kalau menurut saya. Seperti itu, Ibu. Atau Mbak Putri mungkin pernah di hotel ini. Kalau Kelihatan nggak? untuk hotelnya Monarch terakhir kayaknya bukan di sini. Kemarin sih yang Oh ya. terakhir saya bawa Februari itu untuk Mhm. dari hotel itu masih terlihat. Tapi ya Oh itu ya, Bu jauh gitu. jauh, iya. Kalau mata Iya. telanjang bisa melihat, tapi kalau di foto saya rasa tidak kelihatan untuk di fotonya ya, Bu. Begitu. Kalau kita ngelihat langsung gitu dari kejauhan gitu, satu, dua, tiga mungkin terlihat. Namun kalau untuk background foto itu tidak akan terlihat sih. Seperti itu, Bu. Pertanyaan selanjutnya, kalau di RCS naik kereta gantung itu sudah termasuk atau bayar lagi, Mbak Put? Yap, sudah termasuk Mbak Susi. Jadi kalau Cable Car RCS itu sudah termasuk sesuai dengan penanganan. Gitu. Alhamdulillah. Oh. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Rati. Monggo pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Bila masih ada yang ditanyakan. Bapak Sore, Ferry Bang Andri. Budiman. Ya, Oh ya, ah, selamat sore. Ya, izin langsung nanya via mikrofon. nggak apa-apa. Boleh, Ya, boleh. izin Mbak Putri, Pak Andri. Nanya, kalau kita tidak berminat untuk ikut yang optional tour balon udara dan jeep tour, tapi apakah kita bisa ikut ke area yang balon udara ya? Untuk foto-foto saja gitu maksud saya? Apakah ada tambahan biaya atau seperti apa untuk menuju Eh, area balon udaranya saja? jadi begini, kalau misalnya nanti ada yang ikut opsional tour untuk balon udara, itu akan diangkut menggunakan armada khusus yang disediakan untuk peserta yang memang ikut tour balon udara. Namun, bila misalnya tidak ada yang ikut balon udara, nanti kemungkinan kita akan diberi opsional untuk tour menggunakan van khusus. Harganya nanti mungkin akan diinfokan kembali karena kami mungkin harus menanyakan ke operator yang di sana. Jadi itu nanti bisa kami konfirmasikan, bisa kami komunikasikan dulu dengan operator yang ada di Turki, yang di Kapadokia. Jadi kalau misalnya tidak ada yang naik eh, balon, kemungkinan akan ada tur dengan van, yaitu untuk mendekati lokasi agar bisa berfoto-foto di situ. Namun untuk harganya saya kurang tahu. Kemungkinan dari manajemen mungkin ada yang tahu. Mbak Putri kira-kira sudah tahu belum untuk itunya? Tarif yang untuk namanya? Untuk tur van-nya. Tarif Turfan itu biasanya Thomas Andri itu setahu saya on spot gitu. Jadi on the Oh spot gitu. nanti bayarnya langsung ke TL ataupun guide Oh gitu. lokalnya. Tapi untuk rate Bayarnya biasanya itu kurang lebih 100 USD apa ya? Nanti coba tak 100 cek USD. dulu. Oh iya. Coba nanti minta tolong ditanyakan ya Mbak Putri. Lah, bisa Ya, diinformasikan di grup nanti. Jadi gitu nanti kalau misalnya untuk kita yang tidak mengikuti tur balon ataupun jeep, kalau yang jeep dijemput dengan jeep, kalau yang balon disebut dengan mobil khusus yang untuk tur balon. Namun kalau bila
bila tidak mendaftarkan optional tour yang itu, kemungkinan pakai van dan itu akan ada tarifnya sendiri. Nanti biar ditanyakan sama manajemen dulu dan akan diinformasikan di grup untuk biayanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri, Pak Andri. Ditunggu Ya, informasinya. sama-sama. Oh, siap. Izin, Ini sudah ada izin jawaban, tanya, langsung saya jawab aja. Jadi, Ibu, boleh? biasanya kalau untuk yang, jadi toh, ini disclaimer dulu. Yang Oh pertama, ya, kalau misal Bapak Ibu nggak ikut, apa namanya, nggak ikut opsional tour balon udara ataupun jeep safari itu tidak akan mengurangi itinerary seperti yang tadi Mas Andri sudah jelaskan ya. Jadi untuk ya, opsional itu dilaksanakannya pagi hari. Biasanya bakdo subuh sampai iya. sekitar pukul 8-an. Mulai city tour itu biasanya mulai jam 8 itu baru akan city tour Kapadokia. Jadi sama sekali tidak Iya, mengurangi itinerary-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut tour betul. apa ikut alhamdulillah nggak ikut nggak masalah gitu. Kalaupun tidak ada yang ikut balon pun tetap mulainya jam 8 ya Mbak ya, setelah sarapan Iya, ya. iya, betul. Iya. Jadi Karena sambil tur rest. balon itu dilaksanakannya pagi-pagi, Bu. Jam 5 itu sudah berangkat. Sudah berangkat untuk ke tujuan begitu. Jadi memang dia ada di luar jadwal city tour yang sudah disediakan seperti itu. Iya, itu. Terus apa namanya kaitannya untuk yang ke venue balon itu biasanya ada minimal pack-nya ataupun ada minimal pack-nya karena kan menyesuaikan dengan seat defense. Iya, Eh, betul, betul. Nah, biasanya itu rate-nya mungkin 50 sampai 60 USD per pack itu musim tahun kemarin. Tapi kalau yang Ah, tahun ini mungkin aktualnya itu ini kan baru running ya grup kita ya Bapak Ibu ya baru betul, running di Turki betul. dan belum sampai Kapadokia. Nanti kalau misal memang udah tahu rate-nya biasanya berapa kita akan infokan gitu. Ya, begitu, Bapak Ibu. Pertanyaan dari Bapak Ferry, izin tanya, tawaf pada hari Rabu tanggal 21, kami subuh sudah tidak ke haram lagi. Betul Bapak, kalau sudah tawaf wada, itu kita sudah tawaf pamit, itu kita setelah tawaf sudah tidak mengunjungi Masjidil Haram lagi. Jadi kita melaksanakan sholatnya di hotel, seperti itu. Ini sebenarnya ada beberapa mazhab sih Mas kalau setahu saya ya Oh Mas ya. gitu ya. Boleh, monggo disampaikan. Oke, jadi ada beberapa mazhab-mazhab yang setelah tawaf wada ada yang memang harus bergegas ya untuk meninggalkan Masjidil Haram. Ya. Tapi juga ada juga mazhab yang nggak apa masih sholat, misal masih mau sholat subuh dulu ada juga yang seperti itu. Nanti mungkin yang Oh lebih iya. paham kaitannya sama mazhab dan sebagainya, Pak Pak Ustadz. Ustadz, G, mutawifnya nanti yang di sana ya Bapak Ibu. betul. Begitu. Nanti ketemu sama mutawifnya bisa ditanyakan begitu. Ikut mazhab yang mana, ikut kepercayaan yang mana, monggo seperti itu. Assalamualaikum Mas, jika terbiasa puasa, apakah bisa tetap berpuasa selama perjalanan mengingat ini adalah umroh pertama bagi saya? Waalaikumsalam, Bapak. Sesuai dengan kondisi kondisi tubuh saja, Bapak. Menurut saya, kalau misalnya Bapak sudah terbiasa puasa, karena kondisi di sana juga tidak terlalu panas, insya Allah, ya kemungkinan kuat. Namun bila Bapak kondisi fisiknya, maksudnya setiap harinya jarang jalan jauh, jarang olahraga fisik, dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi performa apa namanya fisik saat beribadah. Monggo Bapak bisa membaca sendiri kemampuan fisik Bapak sendiri bisa nggak nih kira-kira kalau aku puasa terus aku mau tawaf apa fisiknya lumayan lumayan menguras seperti ini kira-kira Oke. aku kuat nggak ya puasa gitu, monggo Bapak bisa ini. Bapak bisa menimbang-nimbang sendiri. Namun insya Allah kalau memang memang niat puasa, insya Allah kuat karena kebetulan cuaca tidak terlalu panas begitu. Butuh foto-foto dekat balon aja Mbak, mau naik balon lumayan harganya. Betul Bu, nanti bisa disediakan ada opsional untuk eh, tour pakai van itu, tapi harganya nanti akan disampaikan kembali. Karena yang apa namanya yang disampaikan di paket hanya dua itu aja Bu, hanya balon dan juga jeep seperti itu. Kalau hari Kamis subuh tawaf wada sendiri nggak apa-apa, boleh asalkan tidak keburu untuk check out. Nanti tergantung apa namanya situasi kondisi lapangan di sana. Nanti bisa ini Bapak Ferry, bisa kita komunikasikan lagi setelah ketemu ya. Setelah di Mekah pasti nanti kita akan tahu situasi dan kondisinya. Bisa juga dikonsultasikan dengan mutawif yang akan mendampingi ibadah kita seperti itu. Nanti kalau misalnya memang memungkinkan
di pagi harinya sebelum check out gitu, subuh-subuh misalnya, masih keburu, ya nggak apa-apa, boleh, boleh. Asalkan tidak mengganggu jadwal untuk keberangkatan kita ke bandara karena ini berhubungan dengan jadwal keberangkatan kita ke Turki, seperti itu. Mungkin jam 2-an itu masih bisa tawaf, Mas. Tapi kalau Oh ya, sepertinya udah nggak bisa karena kita harus sampai bandara 4 jam sebelumnya. Terus kita harus hitung juga dari Mekah ke Jedahnya itu kurang lebih maksimal mungkin 1 jaman ya, gitu. 1 jam 1 jam setengah gitu. Belum ada spare waktu untuk antisipasi kaitannya sama traffic. Tadi jam berapa ya Mbak itu check out hotelnya? Sebentar. Untuk apa namanya? Untuk pesertanya, pesawatnya sendiri kan jam 11.15 ya, Bapak Ibu ya. 11.15 siang. Mm-mm. Ya, Oh iya, kalau 11.15 siang itu kita pagi-pagi udah berangkat itu sekitar jam empatan eh udah siap-siap itu. 7 apa ya? Jam 4 malah Mas itu udah siap-siap itu. Oh malah jam berapa? Jam 4. Ya, 4, 5, 6. Oh iya, iya ya, paling telat malah kita berangkatnya jam 4 jam setengah 5 itu ya, subuh-subuh itu ya Mbak ya. Oke. Hmm, hmm. Jadi kalau mau tawaduk mungkin di malam harinya Bapak. Bakdo Isya mungkin insya Allah Iya, malah Pak. nanti Ya gitu. bareng-bareng sekalian Betul. sama Pak Ustadz juga. Iya, betul. Biasanya nanti ini Pak bisa dikomunikasikan dengan mutawifnya kayak mau kapan nih biar kita mepet pas pulangnya kayak gitu bisa. Namun perlu juga diperhatikan Bapak untuk kondisi jamaah yang lain ya. Jadi bisa dikomunikasikan misalnya nanti terjadi kesepakatan Isya misalnya, tapi Bapak aku pengen jam 11 aja gitu. Ya nggak apa-apa, monggo. Yang penting nanti itu tidak mempengaruhi jadwal keberangkatan kita untuk menuju ke bandara seperti itu. Oke, lanjut teman-teman, Bapak Ibu ada yang hendak ditanyakan? Izin lagi Diberi Mbak waktu Putri. maksimal Mohon maaf diberi waktu maksimal 10 menit ya, Bapak Ibu. Monggo. Nanti bila ada pertanyaan yang belum disampaikan bisa di grup. Jelas ya, maksimal setengah 6 ya Mas Andri ya. Ya, maksimal setengah 6 karena sudah mau sholat maghrib seperti itu. Monggo. Iya, iya izin Mbak Putri, Pak Andri nanya lagi. Ya, Kalau boleh, boleh. untuk ada optional nggak ya kita diajak ke Bukit Kandamah? Karena melihat kalau IG story-nya di IM Tour kan ada yang saat ini rombongan diajak ke sana ya. Yang Bukit Khandamah itu biasanya kita nanti kalau pas ada waktu senggang, kan kalau misalnya di hari itu tidak ada eh, prosesi umroh atau misalnya umrohnya udah dilaksanakan, ada waktu senggang tuh bisa nanti dikomunikasikan sama Mutawif, nanti Mutawif akan mencarikan apa transportasinya untuk berkunjung ke Bukit Anda Mas. Khandamah seperti itu. Kondisional itu Bu, insya Allah Iya, kalau memang ada kondisional. waktunya Betul, bisa dibantu arrange-kan. Kalau memang kalau betul. misalnya terlihat mepet dan sebagainya dan tidak memungkinkan, mungkin nanti apa namanya lihat kondisi di sana gitu. Tapi Iya, kalau misal lihat kondisi di memang sana. banyak yang pengen, insya Allah bisa gitu. Baik, terima Biasanya kasih. kalau karena biasanya gini Bu, jamaah misalnya hari itu ada city tour di Makkah misalnya, dan waktunya bisa ditepati kayak nggak terlalu molor-molor gitu di sore harinya kemungkinan bisa kayak gitu. Nah, di waktu senggangnya bisa. Nanti bisa kita komunikasikan lagi dengan mutawif bila kita sudah ketemu dengan mutawifnya nanti. Seperti itu. Mas, boleh diulang kembali bawaan koper kabin itu baiknya diisi apa aja? Em, Sepertinya tidak perlu diulang karena nanti akan di-share untuk ini Bapak, untuk apa namanya rekaman Zoom-nya akan di-share. Setelah ini selesai kan tadi kan semuanya direkam. Linknya nanti akan dikirim, bisa diputar kembali. Kalau tidak, Bapak juga bisa melihat yang ada di apa namanya helper ya Mbak ya, Mbak Di, Putri. di helper pun nanti Mas Andri juga akan memberikan kaitannya rangkuman Nah, Zoom meeting seperti itu. oh iya betul. Nanti setelah Zoom meeting ini selesai Bapak Ibu, saya akan memberikan rangkuman via WhatsApp. Jadi terkait apa saja poin-poin penting yang sudah saya sampaikan itu akan saya rangkum di WA dan akan saya kirimkan. Begitu. Nanti khusus buat Pak Gunafi akan saya DM biar tidak mencari di grup. Insya Allah akan saya kirimkan. Begitu ya, Bapak Gunafi. Baik, maka apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dari kakak-kakak dan juga adik-adik? Mungkin kalau ada adik-adiknya.
Pak Andri, Ya, izin nanya lagi. Kalau untuk boleh. Praudo, nanti untuk yang jamaah perempuannya ditemenin mutawif akhwatnya nggak ya, Pak? Ada mutawif akhwat yang nemenin nggak ya? Foto Biasanya yang sudah-sudah Nggih. tetap ditemaninya sama ustadznya. Tapi sampai pintu masuk aja. Jadi nanti akan diarahkan kayak gini gitu. Yang sudah-sudah seperti itu. Tapi insya Allah nanti ada muthaifah kok Mas Andri. Oh, Kan memang ada? kalau untuk yang perempuan, kalau misal TL-nya perempuan, biasanya sih sama Hah? TL-nya. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk yang apa namanya, kalau misal TL-nya Mas Andri ya nanti bisa ke muthaifah, minta muthaifah bisa. Insya Allah Oh ada iya. muthaifahnya. Jeh, Mas Andri. Oh iya. Oh iya, nanti Asik. tolong diinformasikan ke grup ya, Mbak. Soalnya saya belum tahu nek yang itu. Oh, ya, 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 siap Mas Yang Andri. kemarin Oktober sama saya soalnya mungkin karena cuma sedikit ya terus diantar sama Pak ini sama mutawifnya sampai Oh, pintu masuknya itu. kalau sih biasanya sih ada jatah muthaifah juga. Oh ya, coba nanti tolong diinformasikan ya Mbak Putri. Ya, siap Mas Andri. Ya, ya, ya. Apakah kita wajib mengisi All Indonesia? Alhamdulillah tidak perlu karena sudah diisikan oleh pihak AM Tour. Jadi nanti saat kedatangan di Indonesia, kita tinggal apa namanya? Tinggal keluar aja. Karena nanti akan ada perwakilan dari kami, saya dari TL nanti yang akan nyeken salah satu barcode dari kami gitu. Dan sudah masuk ke sistem sehingga jamaah tidak perlu mengisi sendiri untuk All Indonesianya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir saat kedatangan di Jakarta kita tinggal antri imigrasi dan keluar untuk menuju ke tenda transit seperti itu. Begitu ya Mbak Putri ya? Ya, betul, Mas Andri. Laras. Ya, alhamdulillah leres. Baik, monggo masih tersisa 6 menit bila masih ada pertanyaan. Kalau misal sudah tidak ada pertanyaan, eh, mungkin akan kami tutup. Nanti bila tiba-tiba teringat ada pertanyaan yang belum, boleh di grup atau boleh japri sama saya. Boleh japri Mbak Putri. Nanti akan kami jawab seperti itu. Sepertinya cukup Mbak Putri. Oke. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sendiri pribadi berpamitan. Saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke Mbak Putri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Andri ya sudah berkenan untuk mengisi Ya Mbak Putri, sama-sama. pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, karena memang sudah waktu menunjukkan pukul 17.25 ya, mendekati maghrib. Mungkin Zoom meetingnya kita akhiri saja. Ini sama dengan Mas Andri ya. Ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi Ya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jangan lupa mulai berolahraga kecil, menjaga kesehatan, selalu berpikiran positif. betul. Karena apapun yang kita pikirkan nanti kan imbasnya ke tubuh kita. Kalau pikirannya kita sehat, insya Allah badannya jadi sehat. Dan satu lagi Bapak Amin, Ibu ya wajib Allah. bahagia. Oke, selamat Amin. sore Bapak Ibu. Mohon maaf, Selamat saya sore. bantu akhiri untuk Zoom Selamat meetingnya. sore, sehat Dadah, selalu untuk Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi Sampai wabarakatuh. bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin saya Waalaikumsalam. bantu Terima akhiri ya kasih. Bapak Ibu ya. Ya, Mbak Putri, terima Assalamualaikum. kasih ya. Sama-sama. Ya. Izin saya end meeting ya Bapak Ibu ya.